Wacana jabatan presiden 3 periode kembali dimunculkan relawan Jokpro 2024 pada syukuran pembentukan relawan Jokpro Sabtu akhir pekan lalu. Kelompok Jokpro 2024 mendorong agar Jokowi bisa kembali maju sebagai capres bersama Prabowo yang menjadi cawapres pada pemilu 2024. Majunya Jokowi sebagai presiden bersama Prabowo Subianto pada pemilu mendatang dinilai akan mampu menekan ongkos politik dan menghindari benturan warga. Saya yakin ya, walaupun terjadi pro kontra, ya beban atau dalam tanda kutip ongkos politik yang dikeluarkan sekarang ini pasti lebih kecil dan insya Allah akan lebih terkendali ketimbang nanti pada tahun 2024 kita akan mengalami benturan lagi ya Amerika. Deklarasi mendukung Jokowi untuk menjadi presiden selama 3 periode mendapat penolakan relawan Jokowi mania atau Joman. Wacana jabatan presiden 3 periode dianggap bertentangan dengan semangat reformasi dan membahayakan demokrasi. Saya rasa wacana 3 periode ini sebagai alat untuk menjadi bahan diskusi itu untuk kami tidak masalah. Tapi ketika ini menjadi praktek, ini praktek politik buat 2024, ini akan menjadi bencana buat demokrasi itu sendiri. Wacana jabatan presiden 3 periode juga ditolak sejumlah parpol. PDI Perjuangan yang berhasil membawa kadernya Joko Widodo memenangi Pilpres 2 kali itu menentang diubahnya lagi amanat reformasi dan UUD 1945 tentang masa jabatan presiden. Senada dengan PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera PKS menyatakan aturan jabatan presiden harus konsisten mengikuti aturan konstitusi. Terhadap isu 3 periode ini, kalau kita lihat subjeknya ya, dalam hal ini adalah Pak Jokowi sendiri, bolak-balik beliau sudah mengatakan bahwa tidak pernah berpikir untuk bisa menjadi presiden untuk 3 periode gitu. Dan tentu saja PKS sebagai partai-partai yang lain ingin menegaskan komitmen dan konsistensi terhadap aturan perundangan yang ada. Demokrasi tentu beda dengan demokrasi. Kalau demokrasi boleh akal-akalan, kalau demokrasi kan mengikuti aturan hukum yang sudah ada. Sementara itu, pihak istana melalui staf khusus Presiden Bidang Komunikasi Fajrul Rahman menyatakan Presiden Joko Widodo menolak wacana jabatan presiden 3 periode dan mematuhi aturan yang termuat dalam UUD 1945 terkait soal jabatan presiden. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode itu. Ada 3 motif menurut saya. 1, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu saja, kata Presiden Joko Widodo. Terkait wacana masa jabatan presiden, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan 21 hingga 28 Mei 2021 menunjukkan 74% responden menolak perubahan dan menginginkan masa jabatan 2 periode dipertahankan. Hanya 13% responden yang setuju adanya perubahan dan sisanya 13% tidak menjawab. Tadi 74% firm bilang jangan diubah yang 2 kali itu. Tapi kalau ditanyanya adalah pertanyaan yang diubah menjadi kalau Jokowi maju lagi tahun 2024, setuju nggak? Tinggal 54%, jadi dropnya sekitar 20%. Sebelumnya, Lembaga Parameter Politik Indonesia juga merilis survei serupa. Hasilnya 52,7% menolak perubahan masa jabatan presiden. 27,8% responden setuju mengubah masa jabatan presiden, dan sisanya 19,5% tidak menjawab. Pasca reformasi, masa jabatan presiden diatur hanya 2 kali menjabat. Untuk bisa membuat masa jabatan presiden 3 periode, membutuhkan amandemen kembali Undang-Undang Dasar 1945. Tim Liputan Kompas TV. Wacana jabatan Presiden 3 periode ini kembali mengemuka. Mengapa isu ini terus muncul meskipun Presiden Jokowi sudah berulang kali mengatakan dirinya tidak ingin maju pada Pilpres 2024 mendatang.
Untuk membahasnya sudah bergabung secara daring penasihat komunitas relawan Jokpro 2024 Muhammad Kodari, lalu ada pakar hukum tata negara Ferry Amsari, serta analis politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Praitno. Selamat pagi Mas Adi, Mas Ferry, dan juga Mas Kodari. Pagi. Selamat pagi Timothy. Terima kasih semua sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Pertama saya harus ke Mas Kodari tentu saja, sampai menjadi trending tagar tangkap Kodari nih, kehadiran Mas Kodari di acara Jokpro tersebut. Mas Kodari, itu pertanyaan pertama yang tadi menjadi pertanyaan utama kita, mengapa masih mendorong terjadinya pasangan Jokowi Prabowo, padahal dari Jokowi sendiri sudah menyatakan berulang kali tidak akan maju begitu, dan dari istana sepertinya tidak ada niat juga, dan tampaknya belum ada dukungan lain selain dari Jokpro saja begitu Mas Kodari. Mas Kodari, mohon maaf suaranya belum kedengaran ini Mas Kodari. Oke, silakan Mas Kodari. Pertama, saya pribadi memang melihat ada potensi benturan yang sangat nyata ya di tahun 2024 yang akan datang, dan itu adalah akumulasi serta pola yang saya lihat dari tahun 2014, 2017, 2019, dan saya mengatakan kalau orang mencermati hasil pemilu tahun 2019, sebetulnya Indonesia ini hampir-hampir sudah terbagi dua begitu. Indonesia Timur itu Jokowi, Indonesia Barat itu adalah Prabowo begitu. Dan saya melihat trajektorinya itu akan seperti kasus Pilpres Amerika tahun 2020, di mana kemudian terjadi benturan, ada massa yang menyerbu gedung Capitol dan ada yang meninggal begitu. Nah, untuk Amerika saja yang pendidikannya begitu tinggi, massa bisa begitu emosional, dihasut, dan kemudian menimbulkan korban jiwa, apalagi kita Indonesia. Dan jangan lupa bahwa hal sejenis sebetulnya sudah terjadi pada skala yang cukup ekstrim ya. Misalnya pada Pilpres 2019 itu ada serangan ke Bawaslu ya, kemudian ya kalau nggak salah ada korban-korban juga, lalu juga ada upaya-upaya untuk bahkan membunuh seorang surveyor ya, Yunarto Wijaya waktu itu. Nah, saya melihat ini sesuatu yang sangat nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kenapa ini terus bergema? Karena memang sesungguhnya ini ada di kepala masyarakat Indonesia. Dan saya kira surveinya dari Parameter, dari SMRC itu menunjukkan bahwa memang saya tidak sendirian begitu. Survei SMRC yang tadi dikutip misalnya 40% sudah setuju kalau Jokowi 3 periode dengan berbagai alasan ya. Saya punya alasan, mungkin masyarakat punya alasannya sendiri begitu. Dan kalau pemilih kita itu ada 200 juta, berarti ada 80 juta orang yang punya pikiran sama seperti saya. Dan saya kira trending tadi itu juga menunjukkan bahwa memang wacana ini sangat powerful begitu. Sangat-sangat powerful sehingga bisa begitu bergaung, begitu bergema. Nggak mungkin kalau isu ini tidak ada di kepala orang dan tidak tidak mendapatkan dukungan, dia akan punya getaran sekuat ini ke seluruh Republik Indonesia. Saya kira itu jawabannya. Tapi kalau kita lihat dari survei itu pun kan sebenarnya mayoritasnya masih tetap menolak sebenarnya perubahan pada periode kepemimpinan presiden begitu. Jadi sebenarnya masih lebih besar juga, walaupun betul mungkin kita akan terkejut melihat banyak juga gitu yang mendukung, tapi banyaknya ini masih belum mayoritas. Jadi apa yang ada di kepala masyarakat ini sifatnya masih masih potensial begitu dan masih normatif selama ini. Tetapi itu ada di kepala masyarakat Indonesia. Jadi selama bertahun-tahun memang yang menjadi imajinasi politik masyarakat Indonesia itu adalah Jokowi dan Prabowo. Dan mereka selama ini tidak terpikir bahwa Jokowi dan Prabowo itu bisa bergabung dan digabungkan begitu sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan itu juga dalam konteks bahwa tadi undang-undang dasarnya masih menyebut 2 periode begitu. Anda bayangkan ketika undang-undang dasarnya itu masih mengatakan 2 periode dan Pak Jokowi mengatakan tidak mau, rakyat yang sudah mau itu udah 40% begitu. Nah, begitu nanti MPR mengadakan amandemen, menurut saya angkanya dengan otomatis akan melonjak dahsyat begitu. Dan
saya pribadi melihat bahwa semenjak ini saya sampaikan, saya lontarkan, itu angkanya itu terus naik begitu. Jadi saya nggak lihat angka, saya lihat tren. Jadi misalnya pada bulan Maret itu ada survei dari Carta Politika ya, itu yang tadinya setuju itu cuma 13%, tidak setuju itu 61% begitu. Sekarang pakai katakanlah survei yang terakhir dari SMRC itu yang setuju sudah 40%, yang tidak setuju itu turun jadi 52%. Jadi ya saya kan sebetulnya orang survei juga, walaupun dalam konteks ini saya menyerahkan kepada teman-teman, karena dalam konteks kali ini saya menjadi seorang aktivis, seorang penggagas gitu, bukan seorang surveyor begitu. Saya terbiasa melihat tren dan saya yakin kalau ini saya jalan terus ya, apalagi dengan teman-teman begitu, tidak sendirian dan bergerak rame-rame, maka kemudian ini akan tembus di atas 50% yang setuju begitu. Jadi saya sangat yakin bahwa angka 50% tembus itu sangat mungkin untuk dicapai. Kuncinya ada di amandemen undang-undang, bukan hanya secara teknis hanya bisa dilakukan karena amandemen. Dan begini, kalau orang mengatakan saya seperti tagar ya tangkap Kodari itu kan karena dia tidak memahami yang saya sampaikan secara menyeluruh, atau bahkan memang sengaja dipotong begitu oleh pihak-pihak yang tidak setuju dengan saya begitu. Saya di berbagai kesempatan selalu mengatakan tentu saja Jokowi Prabowo itu bisa dilaksanakan dengan catatan ada amandemen kan begitu. Saya diminta ditangkap karena dianggap bertentangan dengan konstitusi. Saya katakan ya tidak begitu. Saya sudah punya paper berapa kali disampaikan di beberapa seminar, dan seingat saya diantaranya ada mungkin ya Mas Ferry Amsari juga. Saya kira beliau bisa mengatakan bahwasanya beliau tidak setuju dengan argumentasi atau paper saya, itu hal yang lain. Tetapi saya sudah menyampaikan berkali-kali dan sepenuhnya sadar bahwa harus dengan amandemen dan pasal, dan saya orang yang konstitusional juga karena yang saya gunakan adalah pasal 37 ya. Jadi kalau mengatur masa jabatan itu pasal 7, saya pakai pasal 37 di mana judulnya itu adalah perubahan Undang-Undang Dasar. Demikian Timothy. Komentar Anda Mas Ferry sebagai pakarnya, bagaimana sebenarnya masyarakat harus melihat apakah memang ada pelanggarankah di sini hanya karena memunculkan wacananya kah, dan apakah sesederhana kalau secara politis ada dorongannya sehingga ya udah amandemennya tinggal berjalan, yang penting secara politis mereka yang berkewenangan memang bisa dan mau melakukannya. Ya, Mas Timothy, kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat ya, berwacana itu kan dijamin konstitusi. Sepanjang tidak mengganggu hak orang lain, apalagi mengganggu konstitusi, kan tidak boleh. Dan harus diketahui Bang Kodari ini kan tipologi surveyor dan ilmuwan pintar ya. Dia tidak mungkin bergerak tanpa ada arah tujuan. Dan saya yakin dengan lembaga survei sebesar yang dimiliki Bang Kodari, kalau tidak ada angin tidak mungkin tidak ada kalau tidak ada asap itu pasti ada apinya lah. Gitu ya. Pasti ada yang kemudian meyakinkan Bang Kodari untuk memajukan isu ini. Tapi dari wacana yang disampaikan Bang Kodari tadi, kita bisa ketahui perbandingan yang beliau sampaikan itu tidak pas ya, tidak kompatibel ya. Yang mana itu? Misalnya memperbandingkan dengan cerita pemilu Amerika. Waktu pemilu Amerika ribut itu kan ada dalang keributannya, yaitu Donald Trump yang ikut dalam pemilu. Nah, kalau memang ada titik temu antara pendukung Jokowi dan Prabowo dengan menimbulkan keributan, ya nggak usah Presiden Jokowi maju. Ya. Kalau perlu Pak Prabowo dengan sekaligus nggak maju gitu ya. Jadi kalau memang. Tapi kan nggak bisa dilarang juga hak politik seseorang. Ya boleh Pak Prabowo maju, tapi kan Pak Jokowi sudah harusnya secara konstitusional tidak maju, sehingga tidak terjadi perbenturan itu. Maksudnya begitu ya. Dan kedua harus dipahami bahwa gagasan 2 periode presiden itu bukan hanya sekedar gagasan reformasi konstitusi, tetapi gagasan ibu dan bapak bangsa kita. Sudah 2 periode gagasan itu. Hanya kemudian disimpangkan oleh para pendukung Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Dulu Presiden Soekarno hampir seumur hidup, yang terjadi 21 tahun. Lalu Presiden Soeharto ya oleh Pak Harmoko disampaikan persis seperti yang disampaikan Pak Kodari, bahwa rakyat ada yang mendukung presiden untuk melanjutkan masa jabatannya. Nah, jadi Bang Kodari ini mirip-mirip Pak
Harmoko lah ya, menyampaikan ada rakyat yang masih menginginkan Bapak untuk menjadi presiden. Nah, secara konstitusional ya, menurut saya memang tidak diperbolehkan. Tetapi apakah boleh berwacana, ya silakan saja. Yang saya herankan adalah kalau kemudian menganggap wacana ini wacana yang perlu diberi ruang, baik secara politik maupun secara hukum, dengan melakukan amandemen gitu ya. Karena ini kan merugikan sebenarnya partai-partai pendukung presiden yang lain begitu ya, karena berkonsentrasi ke hal yang sebenarnya akan rumit dilakukan ya. Lalu kehilangan kesempatan untuk memajukan calon-calon alternatif yang lebih baik. Kita itu sebagai bangsa kan harus bergerak. Masa Pak Jokowi sudah diberi 2 periode, sudah ini saatnya presiden baru ya. Indonesia harus memilih presiden baru, sebagai anak bangsa dia harus sudah diberikan kesempatan. Dan Mas Timothy, yang ketiga paling penting, godaan terbesar dari seorang presiden di mana saja adalah menambah masa jabatannya. Ya. Jadi tidak soal Presiden Soekarno, Presiden Soeharto juga, Duterte juga tergoda, Putin juga tergoda. Makanya kata Obama, kalau tidak karena 2 hal, dia mungkin akan tergoda untuk maju yang ketiga kalinya, karena banyak orang yang mendukung agar Obama maju ketiga kali. 2 hal itu adalah 1 konstitusi, kedua istrinya, keluarganya. Gitu ya. Nah, saya tidak tahu apakah Pak Jokowi sudah baca konstitusi atau sudah mendengarkan keinginan dari keluarga, atau keluarganya yang berkeinginan untuk 3 periode seperti Pak. Tapi mungkin catatannya memang Pak Jokowi sendiri sampai sekarang terus menolak dan terus menyatakan menolak jabatan 3 periode. Bahasanya ambigu, Mas Timo. Bahasanya itu dia akan taat konstitusi, apa yang dibunyikan oleh konstitusi. Artinya itu ada relasi dengan omongan Bang Kodari. Kalau konstitusi diubah, maka Pak Jokowi punya kesempatan untuk maju. Jadi kalau Pak Jokowi tegas, dia tinggal bilang, saya tidak mau konstitusi diubah dan harus tetap 2 periode, itu baru paten gitu ya. Tadi ada 2 hal sebenarnya kalau memang ini wacana ini bisa sampai terwujud begitu. 1, tentu saja administrasi tadi sudah diungkapkan bahwa memang secara hukum saat ini hanya boleh menjadi wacana saja. Tentu saja kita mengikuti undang-undang yang berlaku. Tapi di sisi lain ada sesuatu yang bisa mengubah hal tersebut, yaitu kalau memang betul ada political will-nya. Nah, Mas Adi, Anda melihat apakah cukup kuat political will dari pihak-pihak yang berkewenangan untuk mengubah atau mengamandemen undang-undang untuk mewujudkan wacana ini? Prinsipnya saya itu termasuk orang yang agak sulit mempercayai politisi itu 100%, Mas Timothy. Karena politisi itu hari ini bicara merah, besok bisa biru, 2 hari selanjutnya dia bisa bicara coklat. Hari ini kalau kita melihat statement-statement elit partai sebenarnya, kata-katanya bersayap. Tegas misalnya menolak menolak amandemen. Tegas menolak misalnya tidak boleh Jokowi maju kembali 3 periode. Kan itu sebenarnya yang ingin kita dengar. Nah, statement-statement elit partai ini selalu mengatakan ini wacana demokrasi, mesti kita sambut, sekalipun ada undang-undang yang dilanggar, tapi kalau kemungkinan amandemen itu terjadi, ya kita cukup terbuka. Statement-statement yang sebenarnya cukup bersayap, kecuali ya PKS dan Demokrat yang memang sepertinya mengharamkan, dan bahkan mereka cukup keras menolak soal jabatan 3 periode ini. Itu 1. Itu yang saya sebut sebagai saya sulit untuk mempercayai 100% para politisi yang sering berubah sikap politik. Tapi ini menarik Mas Adi, karena pernyataan yang baru saja Anda ungkapkan, pernyataan yang tegas tadi memang datang dari partai-partai di luar pemerintahan begitu. Sementara partai yang dalam pemerintahan menurut Anda belum ada yang benar-benar tegas menyatakan hal tersebut ya? Betul, misalnya PDIP, ada yang mengatakan bahwa gagasan 3 periode ini jauh dari gagasan PDIP, itu yang disampaikan oleh Pak Basara. Tapi kalau mendengar Effendi Simbolon, beda lagi, itu sah saja. Kalau sesuai dengan konstitusi dan amanat rakyat, ya kenapa tidak? Begitu dengan elit-elit partai penguasa pendukung pemerintah lain. PKB juga begitu, misalnya P3 juga begitu, sangat welcome dengan keterbukaan. Maksud saya, selama ketegasan ini tidak muncul, maka selama itu pula, sepertinya yang dijadikan kesempatan oleh Bang Kodari dan kawan-kawan,
untuk terus mendengungkan tentangnya Jokowi 3 periode. Itu satu. Kedua, sehingga tidak ada salah tafsir, sebenarnya penting bagi saya itu membaca paper yang dibuat oleh Bang Kodari dan lain-lain gitu ya. Ini sebenarnya apa sih asbabun nuzul dan asbabul wurudnya, landasan filosofis, kerangka teoritiknya, dan tentu saja apakah sudah ada hipotesa yang bisa disimpulkan kalau Jokowi Prabowo yang maju maka persoalan pembelahan di negara ini selesai. Ini kan hipotesa sementara ya. Apa betul pembelahan ini selesai 5 tahun lagi gitu ya, dengan catatan Jokowi dan Prabowo yang harus selesai. Ini kan kalau kita menempatkan persoalan ini dalam konteks ilmiah, maka tentu ada barang yang diraba, yaitu kerangka sistemik berpikir yang kemudian bisa diuji secara publik. Menurut saya penting sebenarnya untuk meluruskan dugaan-dugaan. Saya juga nggak mau gitu, kuping masyarakat kita ini kan tipis banget, dikit-dikit tangkap itu. Saya juga nggak happy. Sekalipun dalam banyak hal saya tidak setuju dengan pendapat Bang Kodari, saya juga mengutuk yang tangkap-tangkap itu. Besok-besok ada tangkap Kodari jilid 2, jilid 3. Itu menurut saya tidak mengedukasi persoalan politik kita secara umum. Ini yang saya kira menjadi kepentingan kita bersama, bahwa Undang-Undang Dasar itu ya sebenarnya editable. Bisa diedit lah gitu ya, apalagi kan amandemen sudah berapa kali. Tapi secara garis besar kalau saya menangkap, Bang Kodari ini kan melawan arus besar, melawan mainstream. Hampir dari seluruh penjuru mata angin, tidak ada yang mendukung gagasan ini. Contoh, Jokowi menolak, Gerindra juga menolak, ya kan? Elit-elit partainya meski agak sedikit, agak basa-basi juga menolak. Survei publik misalnya mayoritas juga tidak mendukung adanya perubahan ini, termasuk misalnya soal alasan demokrasi, di mana misalnya amanat reformasi 98 mengamanahi supaya jabatan presiden itu diamputasi hanya 2 periode dan tidak lebih. Saya kira itu catatan-catatan kritis saya, tapi ya ke Bang Kodari sebagai orang yang menurut saya cukup paham betul nih asbabun nuzulnya, kenapa gagasan ini dimunculkan dan ramai gitu. Oke, Mas Kodari tampaknya memang ada beberapa hal yang harus Anda tanggapi, tapi kita akan jeda sebentar, jadi ada waktu juga untuk menyusun jawaban Anda. Kita akan kembali lagi dengan perbincangan ini saat lagi.